Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih di minggu yang pertama di bulan yang baru ini, di bulan Juni 2024. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada sore hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini semuanya. Tuhan Yesus yang memberkati keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan. Kami bawa pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil nama Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi kita katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Oh, segala hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Kami sembah, oh kami sembah. Kami naikkan pujian kami, Yesus. Hanya Kau yang layak disembah, tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau, Yesus. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah kota benteng perlindungan kami. Kami aman dalam naungan-Mu. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah pengharapan kami. Hanya Engkau, Yesus. Engkau sanggup. Oh Yesus Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu ajaib bagi setiap kami. Engkau teramat sanggup untuk menyembuhkan setiap kami. Engkau teramat sanggup untuk memulihkan hidup kami, memulihkan keluarga kami. Engkau teramat sanggup untuk memberkati setiap kami. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau sungguh
suci, suci, mulia, muliakan Tuhan. Engkau kudus, agungkan Yesus. Engkau suci, suci, sama-sama muliakan Tuhan. Engkau kudus, 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 agungkan Yesus. Engkau suci, suci. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi. Muliakan Tuhan. Engkau kudus, kudus, agungkan Yesus. Engkau suci, katakan mulia, muliakan Tuhan. Engkau kudus, kudus, agungkan Yesus. Engkau suci, suci. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Benar ya Tuhan Yesus, hanya nama Tuhan Yesus yang layak disembah, hanya nama Tuhan Yesus yang layak dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menyembah Tuhan. Saat ini kami siap bersorak, bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kasih saudara-saudara tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus sore hari ini. Seberapa mendingan bersuka cita, lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan kemuliaan di atas kepala kita. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi bagi nama Tuhan sore hari ini. Kita akan pujian, kita pandang dari gereja, kita pandang dari surga mana. Haleluya. Bersuka cita ini kasihnya Tuhan. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama lebih lagi buat Tuhan Yesus. Mari gereja Tiberias, angkat suara kita sama-sama katakan. Terpandang dari meja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang kata, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Pada
bersukacita yang berbahagia masuk di bulan yang baru. Boleh lambaikan tinggi tangan kita. Kita percaya kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Masuk di bulan yang baru. Lebih lagi kita menaikkan pengharapan kita sama Tuhan. Sebab Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan tak pernah mengecewakan setiap kita. Mari lebih lagi bawa pujianmu di hadapan Tuhan. Gerakan badanmu sama Tuhan. Angkat suaramu sama-sama. Kita puji. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama umat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kembali katakan sama-sama. Hari kami rasa bahagia karena Tuhan Yesus. Amin. Berkumpul bersama saudara seiman. Panggil namanya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yang bersukacita bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjukkan lagi depan belakangmu, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih Tuhan bagi kita bersama dan setiap kita, amin. Mari lebih lagi dengan hati bersyukur Tuhan. Kita puji nama Tuhan Yesus. Jangan malu-malu kita menari buat Tuhan Yesus. Siap memuji nama Tuhan. Sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama setiap saudara seiman kita di tempat ini. Panggil namanya Tuhan Yesus yang telah satukan setiap, telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari angkat suara kita sama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Kita berjalan dalam kasih-Nya Tuhan. Terang kasih Tuhan. Kembali tuju kanan kirimu, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Tuju kanan kirimu umat Tuhan, jemaat Tuhan, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Tuju kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan, kasih senyum yang terbaik, katakan kau, 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 tiada yang dapat. Kita bersukacita bergandengan tangan dalam kasih-Nya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kembali sama-sama gereja Tiberias, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Yesus, sore hari ini satu nama yang dipermuliakan di tempat ini, nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, sama-sama sebelum kita mau diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita akan saksikan video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema firman Tuhan pertobatan. Selamat menyaksikan. Sebagai orang percaya Yesus, kita tahu bahwa Yesus memanggil orang-orang yang belum percaya kepadanya dan orang-orang yang sudah di dalam Yesus untuk bertobat dari dosa. Pertobatan itu adalah mengakui dosa kita, menolak dosa kita, dan berbalik kepada Allah. Pertobatan itu adalah hadiah dari Allah. Kita belajar apa itu pertobatan. Pertobatan adalah Tuhan memulihkan dan mengampuni dan menyucikan kita. Pertobatan membantu kita untuk menjadi rendah hati. Pertobatan menjauhkan kita dari iblis. Pertobatan membebaskan atau menjauhkan kita dari kuasa dosa. Pertobatan membawa kita akan hidup yang penuh bersama Yesus. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hidup menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati Tuhan dan juga tidak mendukakan hati sesama. Marilah kita selama hidup ini kita juga diciptakan memang untuk memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Dan saya percaya kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat jemaat Tuhan Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama sore hari ini kita mau dengar pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan yang terkasih di sore hari ini. Suara Gembala edisi Minggu 2 Juni 2024 dengan tema bertumbuh dalam anugerah Tuhan Yesus. Romo yang pertama, Tuhan Yesus berkatilah gereja Tiberias, berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, hidup di bumi seperti di sorga, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, bertumbuh dalam anugerah Tuhan Yesus. Bertumbuh dalam anugerah Tuhan Yesus adalah hal yang penting dalam hidup kita. Ada dua hal bagaimana agar kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, tinggal dan melekat dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 4. Tinggal dan melekat dengan Tuhan Yesus berbicara tentang kehidupan yang selalu rindu untuk menjalin keintiman dengan Tuhan, baik melalui doa-doa pribadi maupun melalui pertemuan-pertemuan ibadah. Tinggal di dalam Tuhan Yesus memiliki arti bahwa kita tidak hidup menurut jalan kita sendiri, melainkan bersandar pada Tuhan, mengikuti ajaran, perintah, keinginan, dan agendanya Tuhan. Yang kedua, siap untuk dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat yang kedua. Untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus, kita harus siap untuk dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Buah apa saja yang harus dihasilkan oleh orang-orang percaya? A. Buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Buah pertobatan adalah perubahan karakter dari manusia lama yang penuh dosa menjadi manusia baru yang semakin hari semakin disempurnakan serupa dengan Kristus. Pertobatan adalah membenci dosa dan hidup berkenan kepada Tuhan. B. Buah kebenaran. Filipi 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11 dan Ibrani 12 ayatnya yang ke-11. Buah kebenaran adalah hasil dan proses pengudusan yang dikerjakan oleh Kristus, dan tentunya proses pengudusan perlu respon aktif dari kita. Menjalani proses pengudusan harus menjadi obsesi kita selama hidup di bumi ini. C. Buah pengudusan. Roma 6 ayat 20 sampai ayat 22. Buah pengudusan adalah buah yang membawa kita kepada penyucian diri dan membebaskan kita dari jerat dosa. D.
buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, sudah seharusnya lah kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kemudian lebih setia, berbuat kebaikan dan kebajikan sesuai dengan firman-Nya, sehingga kita menghasilkan buah roh yang semakin baik dan semakin lebih baik. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkannya pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bang. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita boleh angkat pujian ini dari awal sama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Boleh angkat tinggi tangan kita sama-sama umat Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Sambil bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Bangkitkan iman percayamu. Dia Allah yang setia bagi setiap. Angkat tangan kita. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bangkitkan iman percaya kita umat Tuhan. Kau tunjukkan kasih setianya Tuhan atas setiap kita anak-anaknya di tempat ini, yang menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Sebab Dia penuh dengan kesetiaan, penuh dengan cinta bagi setiap kita. Dia Kau
kasih Bapa. Pada sore hari ini kami siap diberkati oleh firman-Mu. Karena firman-Mu itu menerangi langkah hidup kami, membangkitkan iman dan pengharapan kami. Melalui tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak. Janji Tuhan di akhir zaman ini yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, puji Tuhan, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Tiberias Betos Town Square dalam ibadah hari Minggu Raya ya. Puji Tuhan saya dapat kesempatan ya dari Gembala Sidang untuk bisa memberikan firman Tuhan ya jam 4 sore di tempat ini. Mohon maaf 16.15 jam berapa nih? 17.25 baru sampai. Tadi keluar dari Metro Sunter udah jam 4 pas. Tapi ketika keluar dari Metro Sunter tiba-tiba ban kanan kempes yang belakang Bapak Ibu. Jadi kita lagi nyari tukang tambal ban, akhirnya tukang tambal ban datang, ada 5 paku di ban mobil saya, 5 paku. Jadi kebayang kalau itu tadi lewat tol Becakayu, tiba-tiba kempes nggak ada tukang tambal ban di Becakayu Bapak Ibu. Ya jadi makanya saya mohon maaf 17.25 baru nyampe dan puji Tuhan pertolongan Tuhan ya. Jadi beberapa jemaat juga, Pak kenapa Pak? Dia bilang ban kempes. Aman Pak, aman. Tukang tambal bannya naik motor. Saya bilang orang Batak ya? Iya. Marga apa? Pangaribuan. Oh horas lah ya, saya bilang begitu. Marta Rombol lah kita sambil nunggu itu ban kempes ya. Itu dia, jadi ceritanya mohon maaf Bapak Ibu ya. Karena tadi ban mobil saya yang paling kanan itu kempes. Ada 5 ranjau masuk di ban mobil. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah lebih baik bukan lebih pahit. Ini judulnya ya, lebih baik bukan lebih pahit. Apa maksudnya Pak Pendeta? Nanti akan saya terangkan. Lebih baik bukan lebih pahit. Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Oke, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Apa maksud kalimat ini? Slide selanjutnya. Ayat ini mengajak kita melihat sendiri betapa baiknya Tuhan. Mengikut Tuhan membawa kita kepada pengalaman yang nyata akan kebaikannya. Mengikuti dunia membawa hidup lebih pahit dan akhirnya binasa. Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam Tuhan, orang tuh banyak ngenyain kita loh. Ya kan, orang mengatakan apa? So suci lo, tiap hari Minggu ibadah, tengah Minggu ibadah. Kayaknya hidup lo buat Tuhan aja, gak buat manusia. Ada banyak orang mencibir kita kalau kita hidup untuk Tuhan. Ya, tapi Bapak Ibu lihat deh orang dunia ya yang hidupnya pesta pora, apa namanya foya-foya, hidup dalam kenajisan, kedagingannya begitu kuat ya. Mereka menganggap bahwa hidup itu enak-enak saja. Tetapi tadi saya katakan mengikuti dunia itu membawa hidup lebih pahit dan akhirnya binasa. Orang dunia foya-foya, pesta-pesta, hidup dalam kedagingan dan kenajisan, ya disangkanya apa yang mereka lakukan tidak Tuhan tidak melihat. Tapi lihat mereka senang-senang awal tapi akhirnya pahit di terakhir hidupnya. Ya kan pahit dan akhirnya binasa. Ya, tetapi kalau kita ikut Tuhan memang awalnya memang berat Bapak Ibu. Ya ikut Tuhan, aduh Pak ikut Tuhan Pak jadi orang Kristen gak gampang. Memang siapa bilang gampang jadi orang Kristen? Iya kan Bapak Ibu diproses air mata, diproses air mata, diproses air mata. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya tahu kebenaran, ikut Tuhan lebih baik dan tidak membawa kepahitan dalam hidup kita. Ya coba Bapak Ibu lihat semua yang ikut Tuhan dari mulai perjanjian lama, PL dan PB, perjanjian baru. Ya apakah mereka semuanya tertawa-tertawa terus ikut Tuhan? Tidak. Tetapi bagaimana Tuhan proses mereka? Ayub udah kaya, hidup saleh, diizinkan Tuhan. Ya hidup dalam titik yang terendah. Ya Yusuf udah suci, kudus hidupnya, nggak zina cabul. Ya pokoknya hidupnya untuk Tuhan. Tapi Tuhan izinkan masuk penjara. Tuh lihat tuh. Ya Daniel kurang hebat apa Daniel? Sehari 3 kali berdoa. Tidak menyentuh yang najis. Jaga kekudusan benar-benar. Dilempar Tuhan juga tuh ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego 3 anak muda yang menjaga integritas dalam hidupnya. Tidak mau zina cabul dalam hidupnya. Tuhan izinkan juga masuk dalam perapian. Tapi lihat Bapak Ibu, ya kan ikut Tuhan awalnya mungkin ada proses, ada air mata, tapi ending dalam hidupnya semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.
Ya, berarti apa Bapak Ibu? Berarti ikut Tuhan lebih baik, bukan pahit. Ya kan, banyak orang Kristen mengatakan pahit ikut Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti tentang kebenaran firman. Kalau Bapak Ibu tahu kebenaran firman, baca Alkitab dan baca cerita tentang bagaimana Tuhan memproses hamba-hambanya, saya percaya ketika kita diproses Tuhan, kita berani mengatakan apa? Betapa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud bukan berarti dia diangkat naik jadi raja Israel gantikan Saul, bukan begitu. Tapi ketika dia lagi ada masalah, ini kan ceritanya dia dikejar sama dia lagi mau fight nih sama orang Abimelek. Tetapi lihat ketika dia menghadapi masalah, Bapak Ibu, Daud tidak bersungut sama Tuhan dan mungkin mengatakan, Tuhan ikut kau kok pahit banget sih. Enggak. Daud tidak pernah mengatakan ikut Tuhan kok begini banget sih, ikut Tuhan pahit banget tuh, tidak. Tetapi ketika Daud menghadapi masalah, Tuhan izinkan ada proses dalam hidupnya. Apa yang Daud katakan kepada Bapak Ibu dan saya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau orang udah bisa sampai begini, ini level imannya bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ya, kalau orang dalam kesulitan bisa mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, ini berarti orangnya totalitas cari Tuhan. Ya, jemaat Betos, hidup kita di akhir zaman bukan hidup yang mudah. Alkitab mengatakan kita akan menghadapi banyak masa sukar. Tetapi ingat, ketika dunia membawa Bapak Ibu dan saya masuk dalam masa sukar, tapi Tuhan akan membawa Bapak Ibu dan saya ke dalam rencananya yang baik. Ya, Bapak Ibu dan saya akan melihat kebaikan Tuhan. Ya, di saat masa sukar terjadi, ketika orang dunia berteriak, kami mau berharap kepada siapa? Pertolongan kami datangnya dari mana? Bapak Ibu bisa berani mengatakan apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Coba lihat Bapak Ibu, jangan pernah ragu kepada Tuhan. Kalau dulu tahun-tahun lagi Covid 2020, 21, 22, hidup kita berat semuanya. Semuanya berteriak, mata pencaharian ada di PHK. Keluarga kita mungkin ada yang mati kena Covid. Ya, anak-anak kita mungkin lagi susah hidupnya. Pelayanan juga nggak ada waktu itu saya juga. Betapa sulit hidup. Tetapi lihat bagaimana Bapa menjaga hidup anak-anaknya. Bagaimana Bapa mendistribusikan berkatnya untuk anak-anaknya. Kalau Bapa tidak baik, sampai hari ini kita nggak bakal hidup. Kalau Bapa di surga tidak baik, tidak ada kita berkumpul di gereja ini. Mungkin kita sudah mati karena Covid. Tapi lihat, karena kita aman dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91. Karena kita aman dalam perlindungan Tuhan. Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Sampai hari ini kita berani mengatakan apa? Tuhan sangat baik dalam hidup saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan sama saya, lebih baik bukan lebih pahit. Lebih baik bukan lebih pahit. Sama-sama katakan sama saya, betapa baiknya Tuhan dalam hidupku. Itu dia, ya. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana mengikuti Tuhan dapat membuat hidup kita lebih baik. Ya, dengan kata lain, kalau kita mengikuti Tuhan, kenapa kita bisa lebih baik hidupnya? Ya, yang pertama ini dia. Ya, kenapa kita harus mengikuti Tuhan? Karena apa? Karena mengikuti Tuhan membawa sukacita yang sejati. Ya, oke, kita lihat ayatnya ya. Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oke, slide selanjutnya. Sukacita karena Tuhan inilah yang memberikan kekuatan yang memampukan kita bertahan. Bahkan keluar sebagai pemenang di tengah kesulitan apapun. Bapak Ibu, Tuhan datang dalam hidup kita memberi sukacita. Tapi kalau setan datang ke kehidupan kita mencuri sukacita. Ya, Bapak Ibu pernah nggak habis doa pagi suami istri? Ya, ayo mama kita doa pagi sama anak-anak. Woi, Yesus terlebih besar, nyanyilah satu lagu. Udah begitu, bapaknya kasih firman, renungan. Dari renungan harian aja. Anak-anak, mama, ini renungan harian pada hari ini. Ya, bersukacitalah. Kukatakan tetaplah, bersukacitalah, kata Alkitab. Udah. Setelah beres perjamuan kudus. Oke, akhirnya mau kerja tuh, Bapak Ibu mau kerja. Istri tanya, Pak, kunci motor di mana? Ih, itu bapaknya lupa taruh kunci motor di mana.
Akhirnya marah-marah. Papa gimana sih? Aku kan udah telat dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya habis doa, habis sukacita, habis perjamuan kudus, gara-gara suaminya lupa taruh kunci motor, akhirnya ribut, Bapak Ibu. Tuh lihat, mungkin yang diam-diam ini pengalaman semua Bapak Ibu ya kan? Iya kan? Nah Bapak Ibu, saya ingin katakan, ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan ingin memberikan sukacita kepada Bapak Ibu dan saya. Tapi kalau kita tidak menjaga sukacita itu, ya kan, iblis gampang masuk dan mencuri sukacita kita dengan apa? Suami istri dibentrokin lah. Ya kan, suami bisa ribut sama anak, istri bisa ribut sama anak. Atau mungkin udah sampai kantor, kita mendengar ada kabar tidak baik, akhirnya mencuri sukacita kita lah. Ya kan? Saya tadi baru khotbah tentang sukacita di Metro Sunter. Keluar dari komplek Metro Sunter, tiba-tiba plak. Saya bilang, stop mobil, kayaknya ban kempes. Waktu kita turun, ban kempes Bapak Ibu. Mau marah-marah? Bisa. Tuhan, hamba Tuhan ini pendeta diurapi. Kenapa Tuhan izinkan ban kempes? Bisa saja saya marah-marah. Bisa aja saya bisa marah-marah sama tim dan segala macam. Saya bisa bilang, lo kenapa sih nggak cek mobil ini dan segala. Bisa, tetapi waktu ban kempes, saya berusaha tenang. Tenang aja, tenang. Saya bilang sama tim saya, tuh depan kayaknya, tim saya bilang Pak Yeremia, Bang kayaknya di depan ada tukang tambal ban. Saya bilang sama Nick tolong cari ke depan. Ya, tim saya buka dongkrak. Ya, buka dongkrak, naikin mobil. Saya yang di depan, ayo kiri, terus. Pengalaman P6 Bapak Ibu, P6 ya kan. Ya kan, kampung rambutan grogol ya kan. Ya, bakat terpendam, kenek Bapak Ibu, bakat terpendam. Ya kan, kalau kita mau marah-marah bisa, tetapi saya dan bersama tim ya memilih untuk sukacita aja, ya udah, ya tunggu aja. Ya, tukang tambal ban sedang bekerja, ketika dicek ada 5 mur yang masuk di ban mobil. Kita kan bisa bilang aja, Tuhan kenapa begini? Saya lagi ngejar Bekasi Town Square, nanti kalau telat bagaimana? Ya kata Tuhan, mendingan ketahuan di Metro Sunter daripada waktu kita kecepatan tinggi di tol Becakayu dan akhirnya kempes, mobil bisa terbalik. Ya kan, artinya apa? Artinya ada saat yang sulit, jangan marah-marah dulu ketika kita menghadapi masalah. Ya kan, lihat dulu apa maksud Tuhan dari masalah ini. Lihat dulu apa rencana Tuhan dari masalah ini. Ada pasangan suami istri di mana? Di Surabaya, mau ke Singapura. Naik AirAsia, kesaksian. Tahu Bapak Ibu, Tuhan izinkan mereka tertidur. Waktu mau berangkat subuh, tertidur. Ya karena istri nonton film Korea akhirnya tertidur, ngantuk, tiba-tiba bangun jam 5 di rumahnya, sementara pesawat take off AirAsia Surabaya Singapura take off jam 5, mereka baru bangun jam 5. Tiba-tiba mendapat berita, mohon maaf nih, kita flashback kembali bagaimana ceritanya. Akhirnya Bapak Ibu tahu bahwa AirAsia itu jatuh, tidak sampai ke Singapura. Wih, orang-orang pada telepon, kerang-kering, kamu selamat. Emang ada apa? Ketika dicek Bapak Ibu, namanya dia termasuk orang-orang yang hilang dari AirAsia Surabaya Singapura. Rupanya keluarga ini telat bangunnya. Mungkin kalau dia marah-marah, Tuhan kenapa telat? Tuhan udah beli tiket Surabaya Singapura. Suami istri bersama anak, mungkin sama mbak, mahal pulang pergi. Kata Tuhan, Ngana jangan marah-marah dulu, lo lihat tuh berita. Rupanya Surabaya Singapura, pesawatnya nggak nyampe ke bandara, jatuh di lautan. Ada banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa Tuhan punya rencana baik sama kita. Kita kerjanya marah-marah mulu karena kita nggak ngerti apa yang Tuhan kerjakan. Jangan begitu. Bapak Ibu harus percaya dengan 100%. Bapa di sorga tahu memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau ada terpending, kalau ada yang tertahan, kalau ada tidak sesuai dengan schedule kita, itu berarti Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Pak Pendeta, saya kecewa, semua laki-laki buaya. Kenapa? Saya nggak jadi nikah sama dia. Ya, sepertinya Tuhan tidak izinkan saya nikah dengan abang itu. Ya, padahal saya tahu dia baik, padahal saya tahu dia orangnya kerja keras. Kata Tuhan, lu tahu luarnya, gua tahu dalamnya. Itu dia. Lu tahu luarnya, lu cuma tahu casingnya, gua tahu apa yang dia lakukan di belakang lu. Akhirnya nggak tahu bagaimana teman kantornya bilang, lu nggak jadi nikah sama dia ya? Iya. Rupanya ya mantan lu tuh bajingan juga. Hah, kenapa? Teman gua di kantor digebet juga sama dia. Cuma lu aja yang nggak tahu. Emang ada buktinya? Dikasih lihat. Wih, nih abang lu yang lu puja-puja.
Dia dugem sama kuntilanak. Teng 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 teng. Puji Tuhan lu nggak nikah sama dia. Lu nikah sama krokodil. Lu kalau nikah hidup lu sulit. Makan ati, makan ampelak, makan usus. Gitu. Aduh Tuhan, mohon maaf lahir dan batin. Aku kemarin marah-marah sama Tuhan kalau nggak jadi nikah sama abang yang kupuja-puja. Tapi sekarang aku bersuka cita, makanya Tuhan izinkan aku tidak nikah. Rupanya dia krokodil juga Tuhan. Tuh lihat. Kadang ada penundaan, bukan Tuhan jahat. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kalau kita tidak bersama dengan dia. Hari ini bersukacitalah. Allah Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya makanya bersukacita. Kalau lagi ada masalah apapun bersukacita, tenang aja. Ya Tuhan itu tidak terlihat, tetapi dia bekerja mendatangkan kebaikan. Jangan marah-marah dulu, jangan underestimate, jangan punya pikiran negatif sama Tuhan, jangan. Pelajari firman, kalau ada penundaan berarti ada sesuatu yang gak beres. Tuhan sedang kerjakan yang baik untuk Bapak Ibu dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ikut Tuhan itu lebih baik? Ya, yang kedua karena ikut Tuhan itu, ya mengikuti Tuhan itu, Tuhan menyediakan pertolongan dan kekuatan di tengah kesulitan. Ya, mengikuti Tuhan menyediakan pertolongan dan kekuatan di tengah kesulitan. Ya, coba kita lihat ayatnya, Yesaya 40 ayatnya ke-31. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke, slide selanjutnya. Tuhan memberikan kekuatan baru kepada mereka yang berharap kepadanya. Ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhanlah yang memberikan pertolongan, kekuatan untuk melewatinya. Sehingga kita tidak menjadi lesu atau lelah. Ada kalanya kita lesu dan lelah. Ya, saya pernah lesu dan lelah. Teman pelayanan bilang begini, Bang Alek kayaknya mukanya nggak fresh nih. Ya, lagi capek ya? Iya. Ya, kenapa sih capek? Ya, pokoknya capek aja. Saya bilang begitu. Kau nggak perlu tahu, ya kan? Udah. Ya kan, ada kalanya jemaat bisa menilai pendeta-pendetanya kayak pendeta ini lagi lesu lelah nih, lagi capek nih. Ya kan, nah Bapak Ibu tahu setan paling senang kalau Bapak Ibu dan saya lesu dan lelah. Jadi diingat tuh, setan paling senang kalau Bapak Ibu dan saya berbeban berat. Ya karena kalau orang berbeban berat tidak tahu solusinya, menyelesaikan perkaranya, dia akan jiwanya akan berontak dan akhirnya apa? Menghasilkan hidup yang apa? Tidak punya pengharapan di sana. Nah kalau kita mengikuti Tuhan Bapak Ibu, kalau kita mengikuti Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan pertolongan. Sama-sama katakan sama saya, menyediakan pertolongan. Menyediakan pertolongan. Ya, dan dia bukan hanya menyediakan pertolongan, tetapi dia memberikan kekuatan yang baru bagi kita yang lesu dan lelah. Ada anak muda, Pak Pendeta, saya sudah bikin CV tapi belum diterima-terima. Udah berapa kali ngelamar? Baru 10 kali. Baru 10 kali udah lesu dan lelah. Ya kalau anak Tuhan udah 10 kali kirim CV tapi belum diterima, minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan, saya akan bikin CV yang ke-11. Ditolak, bikin saya ke-12. Ditolak lagi, saya akan bikin CV yang ke-13. Ditolak lagi, 14, 15. Pokoknya sampai diterima CV-nya, saya tidak akan pernah stop. Kalau yang lesu lelah, yang tidak punya pengharapan, udahlah. Memang takdir, memang kejam. Nah itu dia tuh. Ya menurut garis tangan memang saya nggak berhasil Pak. Garis tangan dipakai alasan. Akhirnya datang ke tukang dukun-dukun. Tolong garis tangan saya dirobah dong. Nggak dirobah. Sekalian aja alis dirobah. Bulu mata shalom ya kan. Iya sekalian aja bibir disuntik jadi begitu. Iya maksud saya kalau mau memang makeover jangan garis tangan aja, muka juga makeover. Suntik tuh buuk bengkak semua. Bikin mata-mata kucing meong ya kan. Sekalian begitu kalau mau gila-gila sekalian gitu loh. Iya kan saya ingin katakan Bapak Ibu, memang ada hal-hal yang Tuhan izinkan kita nggak langsung dapat. Karena apa? Karena Tuhan ingin melihat kesungguhan hidup kita. Ya, Bapak Ibu kalau didik anak Bapak Ibu kan nggak langsung tiba-tiba, contoh ya, Bapak minta handphone. Kan nggak langsung tiba-tiba, nih nak beli handphone kau ke Metropolitan Mall sana, beli iPhone yang 100 juta, nggak mungkin.
Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan gini, orang tua, belajar bener ya. Nanti akhir semester papa pengen lihat kamu 5 besar. Gak usah ranking 1 nak, 5 besar aja. Kita lihat dia berjuang, belajar, berjuang, belajar. Temennya ngajak dugem, sorry, iPhone nih, ranking pokoknya 5 besar. Dia belajar, berjuang. Tiba-tiba ketika pengumuman ranking 1 sampai ranking 5, dia ranking 3. Kita juga orang tua mau berkati anak kita juga kita senang. Kenapa? Karena anak kita ada usaha di situ. Sama Tuhan juga senang kalau Bapak Ibu dan saya ada effortnya, ada usahanya. Kenapa? Karena sesuatu yang gampangan tidak mendidik. Sesuatu yang diperoleh dengan mudah tidak mendidik. Ya, Bapak Ibu coba lihat kalau kita punya barang, tiba-tiba dikasih sama orang, nih buat kamu. Oh puji Tuhan. Beda dengan yang kita nabung, gak jajan, nggak beli apa-apa, kita tabung uang kita, terus kita beli handphone. Saya percaya menjaga handphonenya itu berbeda. Yang dikasih dengan cuma-cuma dengan yang berjuang dengan kekuatan kita. Pasti berbeda cara menjaga handphonenya. Sama, Tuhan tidak mau Bapak Ibu dan saya menjadi anak Tuhan yang gampangan. Apa-apa instan, apa-apa cepat, tidak mendidik. Makanya diizinkan ada proses. Ya, mujizat Tuhan berbicara pertolongan, kita nggak bisa maksa Tuhan. Tuhan, kalau hari ini Tuhan tidak memberikan pertolongan, aku akan lompat dari Monas ke bawah. Kata Tuhan. Sok aja naik ke Monas. Saya percaya udah sampai Monas mau loncat. Tuhan nggak jadi, Tuhan nggak jadi. Ya, Tuhan saya kalau Tuhan tidak jawab doa saya tidak akan mau ke gereja. Kata Tuhan, emang lo doang, mati 1 tumbuh 1000. Tuh lihat, jangan pernah ngancam Tuhan. Dengan kita mau bunuh diri, gak mau ke gereja. Tuhan gak rugi kalau gak ada kita. Kita yang rugi kalau gak ada Tuhan. Ya, minta pertolongan, minta mujizat. Tuhan, minta mujizat, kata Tuhan. Nanti, waktunya belum tiba, pasti akan kasih mujizat. Yang kedua, minta apa sebelum mujizat belum terjadi? Kekuatan untuk menunggu waktunya Tuhan. Minta kekuatan sampai nanti tepat pada waktunya mujizat terjadi. Minta kekuatan. Karena apa? Kalau nggak minta kekuatan sama Tuhan, kita bisa lesu dan lelah. Saya percaya mungkin Bapak Ibu muka-mukanya lagi nunggu-nunggu mujizat ini. Ya, muka-muka menunggu mujizat ini. Dari mimbar ini saya berdoa, kita semua punya kekuatan yang baru. Amin. Punya kekuatan yang baru ketika menunggu waktunya Tuhan. Iyalah. Akhirnya yang bikin CV, bikin terus, akhirnya di CV yang ke-19 akhirnya dia diterima. Kata dia, puji Tuhan, aku tetap semangat. Coba kalau aku putus asa, nggak bikin lanjutan CV-nya, mungkin nggak bakal diterima. Ya, hari ini siapapun yang menunggu waktunya Tuhan, percaya pertolongan Tuhan pasti ada. Tapi berbicara pertolongan Tuhan, berbicara waktunya dia. Tugas kita diberikan kekuatan. Karena begini loh Bapak Ibu, mau ada masalah, besok matahari juga tetap akan keluar di pagi hari. Jadi ketika kita menghadapi hari esok, masalah kita belum ada mujizat, kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kita. Sampai nanti tiba waktunya, kita bersuka cita, mujizat nyata dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi mengikuti Tuhan lebih baik, pasti dong. Ya, kenapa? Karena mengikuti Tuhan menyediakan pertolongan dan kekuatan di tengah kesulitan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa mengikuti Tuhan lebih baik? Yang ketiga adalah karena mengikuti Tuhan menunjukkan jalan keselamatan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, slide selanjutnya. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dalam Yesus kita menemukan jalan yang membawa kita kepada hidup yang kekal bersama Bapa kita di sorga. Bapak Ibu, kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga Kristen atau tidak. Tidak bisa memilih. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya lahir dari keluarga Kristen, bersyukurlah. Saya katakan, kita tidak bisa memilih. Kita lahir dari rahim ibu kita siapa? Kalau bisa memilih, saya memilih Tuhan, saya lahir dari keluarga Pangeran Charles kalau memang bisa milih. Ya, Pangeran Charles Simanjuntak, wah itu dia tuh. Kalau memang bisa milih ya, tapi kan kita nggak bisa milih Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa milih lahir dari rahim ibu kita, apakah ibu kita Kristen atau tidak. Tetapi ketika kita dewasa, diberikan kepintaran, kecerdasan, pewahyuan dari Tuhan, kita bisa memilih jalan keselamatan dan hidup.
Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya sudah menjadi Kristen dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jaga baik keselamatan itu. Ya, jangan mau jual Yesus cuma gara-gara apa yang ditawarkan dunia. Satu bapak, Pak mau jadi presiden direktur? Mau. Tapi bapak minoritas. Mau jadi presiden direktur? Mau. Tapi bapak harus pindah dari Manchester United ke Manchester City. Tapi bapak kalau pindah ke Manchester City, jadi presiden direktur. Bagaimana? Presiden direktur berapa tahun masa jabatan? 5 tahun. 5 tahun, duit, fasilitas. Ikut Yesus, miskin, bangkrut, suslat. Aduh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua pasti akan ditambahkan. Aduh, kelamaan. Aduh, kelamaan ikut Yesus, prosesnya panjang. Kalau ini jual Yesus, jadi presiden direktur, fasilitas kantor dapat, mantap. Mobil Velfire, dapat ajudan, bensin rembes, kalau sakit rumah sakit Singapura, rumah dinas dapat ajudan, semuanya gratis. 5 tahun aku akan tinggalkan Yesus. Yesus 5 tahun dulu, aku meninggalkan engkau. Setelah pensiun balik lagi ya. Itu dia tuh. Tuh lihat tuh. Wih, akhirnya dia tinggalkan Yesus dari Manchester United ke Manchester City, Bapak Ibu. Ya kan? Setelah 5 tahun mau kaya raya. Iya, kaya raya, kaya raya, kaya raya, kaya raya. Pas besok pensiun di umur 57. Besok pensiun. Tiba-tiba dia punya jantung stop. Detak jantungnya stop. Dia lagi main golf, lagi tertawa. Haha, bola golf masuk. Lagi sama presiden-presiden direktur kan, GM ya. Main golfnya di mana? Singapura, orang kaya Singapura coy. Main Rawamangun, nggak level Rawamangun mah, banyak ular di sana. Singapura dong kan presiden direktur, naik juga Singapore Airlines, eksekutif ya kan, bisnis. Besok mau pensiun, mau merayakan, dia mau kasih undangan. Besok kita ke Hotel Fairmont. Saya pensiunan, kita bikin acara di sana ya. Oh iya, lagi main, pung. Hole in one, tung. Tiba-tiba yang temannya GM dari sana nembak ke sini, Bapak Ibu. Dia lagi selesai. Bola golfnya masuk ke dalam, masuk tenggorokan, masuk ke jantung, stop itu jantung. Belum minta ampun sama Tuhan, belum balik dulu kepada Tuhan. Selesai. Jabatan bisa jamin dia? Nggak bisa. Akhirnya tadi pahit dan binasa. Hati-hati, jangan pernah jual Yesus cuma karena jabatan. Naik jabatan, pingin kaya, aduh nggak jamin hidup kita kalau kaya masuk surga, nggak jamin. Ikut Yesus ada jaminan masuk dalam kerajaan surga. Jaga pertobatan kita, jaga kekudusan kita. Anak-anak muda jangan pacaran beda-beda agama. Berapa kali hamba-hamba Tuhan di Betos ingatkan, mau saya, pendeta Jeffrey, pendeta Marcel, pendeta, saya pacaran dengan Manchester City. Saya sudah 3 tahun. Kata Pak Pendeta, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Putusin. Tidak semudah itu. Putusin. Aku tidak mampu. Putusin. Putusin bagaimana? Lihat WA. Via WA aja. Gak usah ketemu. Nanti kalau ketemu kamu nangis-nangis lagi. Apalagi kalau dia kasih bunga, peluk-peluk, cium-cium, sayang-sayang. Wah, lu pasti hatimu. Pasti begitu. Nggak usah ketemu, WA. Tapi aku tidak mampu untuk WA. Nih, jempol gue masih mampu nih, ya kan? Sini WA lo, gue yang ketik. Begitu pendeta, sini handphone, kita yang ketik. Manchester City, Abu Gosok. Hari ini juga kita putus. Dia bilang, kenapa? Orang tua tidak menyetujui. Tidak mungkin terang dan gelap bersatu. Enter, kirim, delete, dan blok. Selesai. Pendeta, sebegitu mudahnya, lu yang bikin sulit, bagi gua mudah itu. Lu yang bikin sulit, bagi gua mudah. Ya kan? Udahlah, jangan. Ya, Pak, saya orang Kristen, saya orang Batak. Pacar saya orang Jawa. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Selama Kristen aman, udah. Batak Jawa, pejabat perawakan Jawa Batak, aman udah. Tenang aja. Ya, Pak, saya orang Batak.
Nikah sama Boruni Raja. Oh, puji Tuhan dong. Kamu marganya apa? Pahan. Calon istri Raja Guguk. Nah, udah aman. Jadilah bikin adat mulia raja. Tung teratang tung selesai. Jangan lupa undang pendeta ya. Tulang. Mejanya bedain ya. Tulang ini tulang. Sekalian mangulosi, sekalian bawa dapat amplop 50.000 ya, lumayan lah. Ya kalau Batak sama Batak puji Tuhan bisa ketemu ya udahlah. Ya Pak Pendeta saya Batak, saya ketemu calon Manado. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Saya istrinya Manado. Ya kan? Ya udah, carilah yang sama-sama anak tua dia sungguh-sungguh hidup benar. Udah. Manado, Batman, Batak Manado. Anaknya membela kebenaran. Nah itu dia tuh. Batman. Pak saya orang Batak. Saya dapat tugas di kota Ambon. Saya nggak cari orang Batak susah di Ambon. Tapi kita dapat Ambon, Pelupesi. Haleluya. Pelupesi Pak Pendeta. Saya suka dia suka saya. Kita sudah saling mengasihi, saling cinta dan kita sama-sama anak Tuhan. Di Ambon saya ikut ibadah pemuda di gerejanya. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Lanjutkan. Kan kita tidak bisa milih kita lahir dari suku mana. Yang penting orang tua udah nggak apa-apa, udah lanjutkan. Batak Ambon, Babon, aman Bapak Ibu. Aman. Pak Pendeta, saya mau nikahnya di Tiberias. Tapi calon mertua saya nggak mau di Tiberias, dia maunya di gerejanya dia. Gereja orang Batak. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Sulit sekali menembus hati yang keras ini. Oh, tiada perkara yang mustahil. Bisa diselesaikan di meja makan. Ajak makan itu calon mertua, di lapo, selesai semuanya Bapak Ibu. Ajak mereka makan lapo. Pesan babi panggang, daun singkong, andaliman 1 truk masukin Bapak Ibu ya kan. Selama masih bisa didiskusikan di meja makan, itu masih bisa terjadi mujizat. Udah, jangan marah-marah, nggak mau, saya mau Tiberias. Jangan, kalau marah-marah makin jauh. Ngomong baik-baik sambil ajak makan. Kasih tuh calon mertua wine, ya kan? Udah gini, Bapak setuju? Setuju. Udahlah, udah. Kasih wine, Ya, saya ingin dikatakan, ya kalau cuma beda-beda suku ya udahlah. Ya kan kadang-kadang kita nggak tahu jodoh kita kan siapa Bapak Ibu. Tapi yang penting satu iman. Repot kalau rumah tangga nggak satu iman, repot. Kita nggak bisa doa bareng kalau ada masalah. Kita nggak bisa ibadah bareng, susah. Tapi satu iman lah bersama Yesus. Karena Yesus jalan keselamatan dan hidup. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Kesimpulannya apa? Mari kita memilih untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Karena bersama Dia, hidup kita pasti akan menjadi lebih baik, bukan lebih pahit. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba telah menyelesaikan khotbah pada sore hari ini. Dan sebentar akan perjamuan kudus. Hamba doa dari mimbar ini diberkati Bapak Ibu di kota dan di ladang. Diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, tubuhmu dan darah tercurah bagi setiap kami. Sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimatrekkan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit.
Kami juga menolak penyakit sampar di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Kami tolak perceraian, tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa, ada mujizat, ada pertolongan, ya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dan yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Mau berdoa untuk minyak urapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Mana kami melangkah, jaga malaikat. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini, mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kita tutup dalam doa, Bapak Ibu. Kita tutup ibadah ini, kita akan terima berkat. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, setiap ibadahnya penuh dengan jiwa-jiwa. Hamba juga berdoa buat Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati panjang umur sehat sempurna. Kami juga berdoa buat Gembala juga Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, Tuhan berkati. Seluruh jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan berkati rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Juga di mana melangkah dijaga malaikat. Anak-anak muda hiduplah takut akan Tuhan sehingga apapun yang kalian kerjakan Tuhan buat berhasil. Ibu Dr. Julia bersama keluarga yang hadir pada hari ini diberkati Tuhan, bersama anak-anak dalam usaha, bisnis, pekerjaan juga apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Sebentar kita akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.